Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bagian penutup dari bab jenazah di Bulughul Maram ini berbicara hal-hal yang terkait dengan kematian dan pemakaman. Yang pertama, halaman 250, hadis nomor 607. Wa an Buraidata binil Husaybi al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum, aku pernah melarang kalian, an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur, fazuruha, maka silahkan ziarahlah kalian ke kubur. Perintah sesudah larangan itu bukan berarti wajib, bukan berarti menganjurkan, tapi boleh. Asalnya terlarang, silahkan. Silahkan itu bukan berarti wajib, bukan berarti sunat, tetapi boleh. Rawahu Muslimun, zada Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Zada Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Majah ada tambahan dari hadis Ibnu Mas'ud, wa tuzahidu fid dunya, dan membuat zuhud di dunia. Zuhud itu tidak memiliki keinginan, didduroghbah, tidak memiliki nafsu. Orang zuhud di dunia itu menerima apa adanya, dia bekerja seikhlasnya, dapat alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah, itu zuhud. Nggak ada obsesi duniawi, ingin jadi ini, jabatan ini. Dia bekerja saja, naik jabatan alhamdulillah, tidak juga nggak apa-apa, nggak pakai ingin, tuh zuhud. Ya, kalau orang ada keinginan nafsu itu dosa. Ya, di Al-Quran disebutkan orang kalau punya nafsu duniawi dosa. Cara untuk menghilangkan nafsu duniawi itu adalah menanamkan zuhud, kesadaran dunia itu tidak bisa diinginkan oleh kita. Dunia itu bagaimana keinginan Allah. Ya. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'. Dan apa yang kita tidak inginkan, kalau Allah menginginkan pasti terjadi. Tugas kita hanya beriman, beramal solih. Amal solih itu mencakup ibadah, termasuk bekerja. Bekerja juga amal, kan, harus bagus. Kenapa Rasul dulu melarang ziarah kubur? Karena ziarah kubur jahiliyah itu penuh dengan unsur syirik. Unsur syiriknya adalah menyembah kuburan atau meminta-minta ke kuburan. Dalam masalah mengharapkan barokah dari penghuni kubur, saya sedikit hati-hati menjelaskan agar kita tidak ekstrim. Saya ada di madhab bahwa itu tidak ada, karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan madorot, sudah selesai amalnya. Kecuali yang tiga, sedekah yang abadi, ya, wakaf, doa anak solih, dan ilmu. Selebihnya dari itu nggak ada manfaat apapun. Tapi memang saudara-saudara saya, mereka meyakini bahwa dengan ziarah kubur itu
ada keberkahan dari penghuni kubur yang solih. Dan ini agak sulit ya mencari dalilnya bagi saya, karena Nabi SAW tidak pernah sengaja ziarah kubur ke kuburan orang-orang solih sebelum Nabi, ya, atau ziarah kubur ke kuburan para Nabi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi tahu di sana ada kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi tidak ziarah kubur. Atau Nabi tidak pernah ziarah kubur khusus ke syuhada perang Badar. Kalau ke syuhada perang Uhud pernah, ya. Selebihnya dari itu kan banyak yang mati syahid zaman Nabi itu. Nabi tidak pernah menyengajakan khusus ke orang per orang. Maka dari itu, karena kebetulan saya menjelaskannya, ya, madhab saya bahwa ziarah kubur itu bukan untuk mengharapkan berkah dari penghuni kubur, ya. Tidak ada itu. Nabi sudah membatasi ziarah kubur itu mengingatkan akhirat, ya, kita akan mati, dan membuat kita zuhud di dunia. Kenapa harus bernafsu tinggi dunia, atau ujung-ujungnya nanti masuk liang lahat gitu. Pertanyaannya kuburan yang mana? Jawabannya kuburan yang manapun yang membuat kita bisa tudzakirul akhirah tuzahidu fit dunia. Apakah harus ke kuburan orang tua? Tidak. Ya. Nabi juga tidak diriwayatkan ziarah kubur ke makam leluhur-leluhurnya. Pernah ada ziarah kubur ke makam ibu Nabi, itu pun sambil menangis karena memohonkan ampunan untuk ibunya, tapi turun teguran dari Allah. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas Nabi dan orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Ya, ke kuburan Abu Thalib, Abdul Muthalib yang mengurus beliau tahun-tahun tidak. Ya. Kuburan manapun, dan Nabi pun datang ke kuburan syuhada Uhud bukan ke orang per orang kan, secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau di sini makam saya nggak tahu di sini. Kalau di daerah saya ada Porib, ya, ada Sirnaraga, ada Astana Anyar, kamana? Ya, tidak harus spesifik. Kan mendoakan orang tua tidak harus di atas kuburannya. Dalam sholat, saya tidak menemukan dalil doa yang diijabah itu doa ziarah kubur, nggak ada. Atau bukan nggak ada, tuh belum menemukan. Doa yang paling diijabah itu dalam sujud, ya kan, selepas sholat, dalam keheningan malam, ya, di waktu sahur, tuh doa-doa ijabah mah ba'da adzan, antara adzan dan qomat. Jikalau kita dan harus mendoakan orang tua, itu waktu-waktu ijabah itu. Tapi memang boleh ziarah kubur itu, mau ziarah kubur orang tua, ziarah kubur siapapun boleh. Cuma kedudukannya bukan sunat, bukan wajib. Sampai karena jamaah Baitur Rahman misalkan tara ziarah kubur, wah ahli bid'ah, lebay menurut saya, ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kita pun atau saya pun menyikapi saudara-saudara saya yang senang ziarah sampai dipilih, ya, makam naon pang deket mah Kian Santang lah di Garut, ya. Saya pun harus menghargai, ya, pendapat mereka bahwa penghuni kubur itu masih ada keberkahan. Cuma saya tidak sependapat, dan tolong hargai pendapat saya. Saya nggak pernah ngajak bapak-bapak kan, ayo orang ziarah kubur kamu.
Ziarah mah umroh we Pak ke akhir Desember. Itu ziarah yang dianjurkan kan ketiga masjidnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Jadi kalau ziarah kubur nggak ada. Tapi tadilah ya, kita sebagai umat Islam harus bijak, saling menghargai khazanah madhab yang ragam ini. Yang sering ziarah nggak usah nyinyir sinis kepada yang tidak ziarah, yang tidak ziarah juga tidak boleh nyinyir kepada yang ziarah. Cuma saya tadi jelaskan begitu ya. Apakah mereka yang ziarah kubur ada dalilnya? Ada. Yang sahih ada, yang dhaif ada. Tapi yang sahih bukan yang saklek ya. Yang dhaif banyak ya. Tentang tawasul kan hadis-hadis kan banyak yang dhaif. Cuma masalahnya ya bagi mereka dhaif-dhaif ge hadis gitu. Jadi kita di sana pasti buntu nggak ketemu. Itu tentang ziarah kubur ya. Soalnya kemarin ada obrolan ya di ruang DKM tentang makam yang ditembok ditulis itu kan semua. Memang yang saya paham dari saudara-saudara saya itu bid'ah hasanah ya. Mereka tahu bahwa itu nggak boleh, tapi kalau nggak ditembok, nggak ditulisi, hilang, nggak bisa ziarah gitu. Nah gimana Ustadz? Kalau pendapat saya kan nggak ada kewajiban sunnah ziarah kubur spesifik. Kalaupun mau dipertahankan bayar iuran silakan, tapi minta ke dinas pemakaman jangan ditembok, jangan ditulisi, silakan tandai kunaon itu udah babari. Ya. Jadi jangan hanya karena urusan ziarah yang tidak wajib, tidak sunat, maaf ya, kemudian larangan Nabi dilabrak dengan alasan bid'ah hasanah ya. Dah kalau nggak begini nggak bisa ziarah gitu. Padahal yang penting pemerintah malin masalah ditembok di batu nisan mayar we. Asal mayar terus iurana meureun dijaga mau dileungitkeun gitu. Tapi boleh Pak ya, ziarah kubur itu boleh. Saya nggak mengatakan haram, nggak mengatakan bid'ah, selama tidak ada unsur-unsur syirik. Syiriknya tadi menyembah atau meminta-minta ke kuburan. Kemudian 609 Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Ini maksud laknatnya perempuan yang tukang ziarah. Karena dulu orang Arab ada tradisi, jadi kalau ziarah teh mau ngabringkeun perempuan dibayar. Sama ini dengan hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihah wal mustami'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menangis histeris dan perempuan yang jadi mustami'nya, pendengarnya. Karena kalau ada yang meninggal orang kaya itu disewa perempuan-perempuan khusus untuk menangis, dan perempuan-perempuan yang nanti ngabring ke kubur. Kalau yang pernah saya lihat itu ketika Presiden Korea Utara Kim Jong Il ya, ngajajar ya, ngajajar perempuan-perempuan di seragaman menangis terus gitu. Setiap kali saya lihat beritanya, dulu can zaman YouTube dah ya. Oh itu tradisi jahiliyah dilanat oleh Nabi. Meski demikian memang di sisi yang lain Nabi juga melarang kita untuk menangis histeris, menangis berlebihan, menangis sampai keluar suara. Dalilnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil baiat kepada kami an la nanuha, kami tidak boleh meratapi kematian, menangisi dengan histeris nggak boleh. Dalam hadis berikutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabri, mayit disiksa di dalam kuburnya bimaniha alaihi, karena sebab diratapi, ditangisi. Kita yang meninggalnya, keluarga yang menangisnya, kita yang disiksanya, rugi. Matak ti ayeuna pupeujeun Pak nya. Ibu gitu, kalau bapak meninggal ibu jangan menangis. Ibu nu ceurikna bapak nu disiksana gitu. Ya, paling si ibu ngajawab moal ceurik dek kawin deui. Tapi bukan berarti haram menangis. Di hadis berikutnya kata Anas radhiyallahu anhu qala syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan, aku menghadiri pemakaman putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal kubri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kuburan. Ini khusus Rasul ya. Faro'aitu ainaihi tadma'ani, aku melihat kedua matanya berlinang. Dalam hadis yang lain pernah saya bahas ya dulu, ketika cucu Rasul meninggal dunia, Rasulullah menggendongnya sambil menangis. Sahabat nanya, kenapa anda menangis? Kan gak boleh menangis. Di hadis yang anda sampaikan nanti mayitnya disiksa. Kata Nabi, ala perhatikan, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi, Allah tidak akan menyiksa akibat tetesan air mata dan sedih hati, walakin yu'adzibu bihadza wa hadza, tapi Allah akan menyiksa itu karena ini sampai keluar suara, menangis, dan ini tunggal-tunggul, cunggat-cunggut. Jadi kalau sebatas sedih hati, meneteskan air mata, ya kita tahan tangisan kita, itu tidak dosa, tidak akan disiksa, dan mayit pun tidak akan disiksa dengan itu. Tapi kalau sampai mengeluarkan suara, meratap, menangis, karena kan di kita sudah ada kesan mun aya nu maot anakna teu ceurik, berarti teu nyaah gitu kan ya. Jadi kapaksa budak teh ceurik. Jadi karena takut dikesankan oleh tetangga menit teu nyaah kanu jadi kolot gitu. Padahal enggak apa-apa, cukup air mata, tahan tangisan. Dan ini tidak bertentangan dengan keterangan Aisyah. Masa orang lain yang berdosa, mayit yang disiksa? Hadis ini sahih Pak, Bukhari Muslim. Sahabat yang meriwayatkannya banyak, mutawatir. Pemahamannya sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari. Karena ini tradisi. Jadi kalau seorang mayit membiarkan tradisi itu ada, itu dosa. Mayit sebelum meninggal harus berorientasi akhirat. Ya, dia harus banyak berwasiat. Nabi juga banyak wasiat sebelum wafatnya. Awas mun bapa maut tong aya nu ceurik, histeris, meratap, nggak boleh. Sedih silakan. Nah, kalau bapak sudah bilang begitu aman. Ada keluarga yang menangis, itu tanggung sendiri dosanya. Ya. Tapi kalau mayit meninggal dalam kondisi dia belum mengajarkan, belum berwasiat, salah dia sendiri. Kan sebelum dia yang meninggal banyak, ya kan? Banyak. Kita ini masih hidup, sebelum kita kan yang meninggal udah banyak kan, dan tradisi kematian itu dari di mana-mana sama. Nah, kita harus mengingatkan ya agar jangan ada menangis seperti itu, karena ruginya kita Pak
budak pemajikan anu ceurik urang anu ke disiksa. Makanya diwasiatkan dari sekarang jangan ada. Kalau begitu insya Allah kita selamat. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol la tadfinu mautakum bil lail, jangan kalian menguburkan orang yang meninggal di waktu malam illa antuturru, kecuali darurat. Riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Muslim redaksinya zajaro an yukbarur rajulu bil laili hatta yusalla alaih. Nabi melarang mayit dikuburkan malam-malam hingga disolatkan. Berarti fikihnya kenapa Nabi melarang yang meninggal dikuburkan malam-malam? Karena zaman dulu belum zaman WhatsApp, belum zaman listrik, ya, belum zaman pengumuman speaker di masjid. Kalau ada yang meninggal malam pasti banyak yang tidak tahu, belum menyolatkan udah dikuburkan. Buktinya Nabi kan ketika marbot masjid meninggal malam-malam dikuburkan, Nabi nanya subuh kemana? Hadisnya kan sudah kita bahas. Meninggal, kenapa kalian memberitahu? Nabi cina udah istirahat. Nah itu. Tapi kalau dikuburkan malam-malam sudah tahu semua, sudah disolatkan, silakan. Ya, kalau dibesokkan, ya semakin lama kan semakin busuk ya, mohon maaf. Ya, jadi lebih baik kan disegerakan, mau orang sholih ataupun orang tidak sholih. Kalau orang sholih memang segera ingin dikuburkan. Kalau orang tidak sholih memang gak mau dikuburkan. Ngan lebar we ka urang aya nu teu sholih di tengah-tengah orang, buru singkirkeun ka kuburan. Ya. Jadi boleh ya menguburkan mayit. Ketika datang berita kematian Ja'far hina kutila, ketika ia terbunuh dalam perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Kata Nabi, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Faqad atahum ma yushghiluhum, maka sungguh telah datang kepada mereka yang menyibukkan hati mereka. Ini sunnah takjiah, Pak. Kalau ada yang meninggal, takjiah ke keluarganya, bawa makanan. Makanan sekarang itu keluarganya juga senangnya yang mentah-mentah, ya. Bawa yang mentahnya, amplop tapi isian gitu, amplop unggul. Dan uang itu hak keluarga, bukan waris. Ya kan, kalau tokoh dari uang takjiah itu bisa puluhan juta. Ya. Ustadz cina ini ada uang takjiah, ini waris bukan dong, buat keluarga, jatah makan buat keluarga, lepas semua keburu makan naon gitu. Ini jadi dalil berarti yang meninggal itu bukan harus menyiapkan makanan, tapi diberi makanan. Di orang mariweuh kudu hajat nu maot teh. Ya. Kemudian berikutnya Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka idza kharaju ilal maqabir, apabila mereka keluar menuju kuburan, baik mengantarkan jenazah, baik ziarah, ya, baik lewat, assalamu alaik ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Keselamatan bagi semua penghuni kubur dari mukminin dan muslimin. Sungguh kami insyaallah kepada kalian akan segera menyusul.
Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian afiah. Tuh kieu ziarah kubur teh ya. Tidak banyak memohon anu, enggak, justru kita mendoakan yang meninggal dan mengingatkan akhiratnya. Ada ikrar tadi, kita akan menyusul. Ibnu Abbas menjelaskan Rasulullah SAW pernah lewat kuburan di Madinah. Tidak spesifikkan kuburan siapa kan? Tidak, kuburan siapa saja. Lalu Nabi menghadap kepada kuburan itu dengan wajahnya. Jadi kalau saya lewat di jalan Porib, berhenti dulu sejenak menghadap ke kuburan, lalu bilang begini: Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian sudah mendahului kami dan kami segera menyusul. Itu nama gitu salam, memohon ampunan, lalu ada ikrar kita akan segera menyusul. Taeta mengingatkan akhirat nanti. Terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat. Kalian jangan menghina yang sudah meninggal, meski layak dihinanya, meski orang jahat, orang durhaka. Fa innahum, karena sungguh mereka qad afdau, telah menuntaskan, telah sampai ila maqaddamu, pada apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya moal ngaruh, meski dihina kalau memang dia orang baik nggak ngaruh, capek-capek gitu. Meski dihina kalau dia orang durhaka, tidak kemudian bertambah siksanya karena banyak yang menghina, enggak. Yang jelas kita berdosa menghina yang mayit. Lain soal kalau membahas kejelekan Fir'aun ya, Abu Lahab, agar tidak ditiru, itu bukan menghina, membahas tuh, membahas akhlak orang-orang durhaka boleh. Ayo menghina mah ada sumpah serapahnya, kumaha menghina mengumpat, berkata-kata kasar. Dalam riwayat Tirmidzi dari Al-Mughirah sama, tapi keterangan nabinya fatu'dul ahya, nanti kalian menyakiti yang masih hidup. Meskipun dia penjahat ya, Perdi Budiman misalkan, kan budak nama si Fikri Bagir. Gimana perasaan anak kalau bapaknya, meski Fikri kan tahu bapaknya gembong narkoba, ai dihina mah nyeri hati kanu hidupna. Jadi haram ya menghina yang meninggal, kecuali tadi dalam konteks terbatas. Bagaimana caranya agar tidak menghina? Tentunya orang-orang yang memang sudah jelas kedurhakaannya, dan itu hanya boleh sebagai perlindungan ya, sesuai dengan yang berlaku dalam Al-Quran, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal ghaib illa man zulim, agar kita tidak terbawa dolim. Sebagaimana Allah membahas tentang Fir'aun, Abu Lahab, Korun, lain ngahina temannya, tapi konteksnya adalah memberikan pelajaran. Sekian, ini pembahasan bab jenazah. Insyaallah nanti kita sambung dengan praktik ya, di pekan-pekan yang akan datang. Kita tutup saja tanggung ya, Isya atau buka dulu tanya jawab boleh? Berapa menit lagi? 3 menit. Ada pertanyaan mangga, saya persilakan. Mangga Pak Haji. Kita yang ziarah kubur itu kan diarahkan gitu Ustaz. Bagaimana kalau mereka banyak beberapa karena kematian orang gitu Ustaz. Ya, yang dilanat di sini
perempuan yang berprofesi, ya, perempuan bayaran untuk ziarah. Kalau yang spontan kita sudah bahas kemarin, hambur-hambur tenaga, tidak akan membantu kan, karena lelaki yang ngurus. Yang kedua, tidak dapat pahala. Justru yang dapat pahala itu ibu-ibu tidak mengantarkan. Jadi kalau ziarah mah boleh. Ya, yang dilaknat itu perempuan bayaran untuk mendramatisir, ya, si mayit itu seakan-akan bahwa mayit itu seseorang yang istimewa. Nya meureun jiga pager ayu lah mendinu hajat mah, ya. Jadi memang ritualnya ritual kayak hajat, kayak pesta di jahiliyah itu, kematian itu. Sekarang juga kan sudah mulai sandiogeus kan. Itu untuk menghilangkan kesan angker takut jadi pesta, ya, jahiliyah kan nih. Ya. Ya, begitu Pak Ji. Ya, jadi ziarah boleh, mengantarkan mayit makruh. Yang dilaknat itu perempuan bayaran yang berprofesi sebagai pengiring jenazah atau ziarah kubur. Cukup dulu mungkin ya, nanti kita sambung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Saya buka termin kembali. Mengapa Ji? Pamang sekedap. Ustaz, mohon diterangkan tentang alam kubur dan kuburan. Bedanya di mana? Karena Ustaz, roh atau arwah itu kan setelah meninggal di alam kubur. Sementara kita kalau lewat kuburan kita memberi salam kepada ahli kubur. Apakah roh ada di situ? Mungkin itu sebentar. Terima kasih. Alam kubur itu alam goib yang ada di kuburan. Sama dengan ruh, sesuatu yang goib yang ada di tubuh kita. Mau diteliti pakai sinar X yang paling canggih pun nggak bakalan ketemu, ya. Mau diteliti digali sedalam-dalamnya pun alam kubur itu nggak bakalan ketemu. Tapi memang alam kubur itu adanya di kuburan. Maka dari itu, satu, kita setiap lewat kuburan atau ziarah kubur salam, ya. Yang kedua, Nabi pernah lewat kedua kuburan yang sedang disiksa. Satu karena tidak bersih dari kencing, yang kedua karena ngadu domba. Artinya disiksanya itu di sana. Tapi itu kudu digali belah mananya orang salamat kan. Yang ketiga, hadis-hadis termasuk ayat Quran menjelaskan bahwa nanti wa idzal quburu bu'thirat, kuburan dibongkar keluar hari kebangkitan itu, di mana setiap yang meninggal dibangkitkan lagi dari kuburan, hidup lagi. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka bangun dalam keadaan kaget sambil berkata, siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita ini? Itu kuburan. Ya, alam kubur itu ada di sana, tapi goib, tidak bisa dideteksi, dicek apakah betul demikian. Termasuk hadis ketika kita pulang, para pengantar jenazah itu kan langsung datang malaikat ke sana. Ke sana itu ke alam kubur yang ada di kuburan itu, ya. Begitu Pak Haji. Jadi meski memang ada penolakan dari Ibnu Sina, dan oleh karenanya Ibnu Sina divonis kafir oleh Imam Al-Ghazali.
Ibnu Sina yang terkenal dokter Islam itu sebetulnya Syiah itu, ya, Syiahnya Syiah kafir lagi, ya. Jadi saya pribadi jangan menganjurkan ke semua yang saya ajari jangan menyebut Ibnu Sina tokoh Islam lah. Toh saya sama dokter biasa gitu. Kayak Bill Gates ya, kayak Steve Jobs gitu. Karena Ibnu Sina menolak, mana mungkin ada orang yang sudah mati secara ketika pemakaman. Oh, berangkat. Kemudian juga pada saat kita mau kebetulan yang itu kaos sepatu sandal dilepas itu kita ada nggak Pak Ustaz? Kemudian ketiga pada saat karena mungkin ada keluarga, kemudian kebetulan baru sampar sekarang jauh, sehingga batas antara yang meninggal dengan yang datang itu kira-kira 3 hari 4 hari, sehingga mereka bisa melakukan sholat di bulan. Dan 4 itu yang tahu di sini Pak Ustaz, yang mengatur bunga itu Pak Ustaz, karena mungkin itu kan banyak masih banyak dilakukan meninggal itu tapi bunga sampai itu sampai bulannya lautan bunga. Dan saya lihat di kebun makla di Mekah itu seperti di Medina baki itu nggak ada. Kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Yang pertama saya khawatir nanti ada ajaran kalau mengantar mayit harus bawa bacaan gitu, ya. Ya nggak ada saja. Kalau mau dzikir yaitu dzikir yang umum saja, bukan dzikir mengantarkan mayit. Ya, Nabi juga kan sering berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu di berbagai kesempatan. Yang kedua, terlalu banyak jadi lupa. Melepas sandal ya. Ada dalilnya, tapi statusnya tidak wajib ya, hanya sunat. Kalaupun dipakai karena khawatir kotor atau duri boleh ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kuburan itu ibarat masjid ya. Jadi nggak boleh masuk pakai alas kaki karena akan mengotori ya. Kita pun demikian. Hadisnya ada, bisa Bapak buka di website kami atau Bain Institute, ketik saja kuburan ya, nanti keluar hadisnya, atau nanti saya sharekan ke Pak Haji Asep. Yang ketiga, menunggu sampai 3 hari boleh ya menyolatkan di kuburan, nggak ada batasan, asal masih di momentum itu ya silakan. Ya misalkan meninggal, ini anaknya sedang umroh, kan nggak bisa pulang langsung, atau sedang haji ya 2 minggu lagi pulangnya, kan nggak bisa langsung ya, emang presiden. Tetap tunggu jadwal kepulangan, itu boleh langsung ke kuburan, tidak ada patokan waktu. Jadi silakan, asal masih di awal-awal ya kematian. Kemudian satu lagi tentang menabur bunga, saya curiganya itu tasabuh ya, menyerupai budaya non Islam. Memang ada ya fikihnya di mazhab Syafi'i, termasuk Ibnu Hajar. Jadi ketika Nabi lewat di kuburan yang disiksa itu kan, Nabi menancapkan dahan kurma. Kata Nabi, semoga dikurangi siksanya selama ini basah sebelum mengering. Bukan pohon ya, dahan itu ya ranting, dedaunannya ya. Itu tidak Nabi lakukan di semua kuburan, khusus itu
ya. Dan itu berarti khusus buat Nabi. Tapi memang sekelas Ibnu Hajar sendiri pun menjelaskan dalam Fathul Bari, karena kenapa bisa mengurangi siksa, karena yang hidup itu hakikatnya bertasbih. Semua makhluk itu kan bertasbih. Ranting itu bertasbih, dan tasbih ranting itu mengurangi siksa. Makanya nanti fikihnya apalagi tasbih dari umat manusia, termasuk tasbih dalam wujud lantunan ayat-ayat Quran. Fikih ini memang ada di mazhab Syafi'i. Nah, di sebagian kalangan kemudian dijadikan justifikasi bahwa dedaunan yang masih basah itu pun bunga-bunga, bukan daunnya, bunga-bunga itu pun selama masih basah bisa mengurangi siksa yang meninggal, ya. Tapi dengan berat hati kita katakan Nabi tidak pernah melakukan itu. Kalau memang itu bagus, pasti Nabi melakukan dan mengajarkan. Adapun dua orang yang disiksa kubur tadi, yaitu khusus dua kubur eta, ya, syafaat yang begitu istilahnya khusus. Kalau memang dianjurkan, pasti semua kuburan begitu oleh Nabi. Lagian juga Nabi melakukan itu karena sudah tahu sedang disiksa. Memang Bapak yakin, ya, saudara Bapak itu pasti disiksa gitu, sampai harus ditaburi bunga, ya. Jadi saya menduga bahwa itu lebih kental ke tasabuh budaya orang-orang non-Islam atau orang-orang kafir, ya. Dan tentu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita nggak boleh menjadi bagian dari tradisi-tradisi kafir itu. Mangga. Bagaimana hukumnya orang muslim datang ke ziarah ke orang muslim dan mendoakan? Nah, yang dulu Ustaz, kalau birokrat biasanya kalau tugasan dari pahlawan itu biasanya ada ziarah. Maka anak-anak sekarang momen-momen seperti itu ziarah dan itu mendoakan anak. Kemudian yang kedua, mengajarkan juga kepada anak-anak kita terutama, karena memang dari kecil anak-anak sudah diajarkan, misalnya karena cita-citamu setinggi langit. Nah itu kan apalagi terkait dengan apa ya, teorinya Maslow lah, yang namanya prestasi harus berjalan, sehingga kadang-kadang zuhud ini lupa memang dunia itu memang perlu lah sangat perlu nanti itu saja. Ziarah kubur kepada orang kafir, mendoakannya haram, Pak. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Berdiri di atas kuburannya mendoakan enggak boleh, haram. Ziarah kubur pahlawan kalau di Indonesia itu dibedakan pahlawan muslim dan pahlawan kafir. Setahu saya begitu, ya. Pahlawan kafir nggak mungkin disatukan di Cikutra, ya. Itu khusus yang muslim. Nanti itu mah di Pandu atau di Kerkov, ya. Karena aturan fikihnya begitu. Seandainya di Kalibata disatukan, ya tetap berarti kita ziarah kuburnya hanya ke pahlawan yang muslim. Yang kafir mah lewat. Karena urusan orang kafir itu bukan urusan kita. Yang kedua, memang Maslow itu kan orang kafir, ya. Jadi pola pikirnya duniawi. Dia juga berteori bahwa semakin mapan satu masyarakat semakin tinggi pendidikannya. Kalau masyarakat miskin rendah pendidikannya,
itu teori kafir. Teori Islam enggak, sahabat juga miskin-miskin palalinter we. Sahabat juga ripuh ekonomina palalinter we. Pembelajar sejati. Ada kaitannya dengan isi perut. Dari itu sering dijadikan teori kan, udahlah cenah ngaji-ngaji yang penting isi perut cenah gitu. Ya. Itu karena terjebak teori Maslow. Termasuk dia mengatakan bahwa tergantung cita-cita setinggi langit. Faktanya kan nggak begitu. Contoh lah, pemain sepak bola semuanya cita-citanya setinggi langit. Tapi dah saluhur-luhurna anggur. Pemain Indonesia mah mulai main di Eropa. Ya. Pemain Korea saja bisa dihitung dengan jari. Baru si Song ya di Tottenham Hotspur. Sisanya, padahal cita-citanya semua setinggi langit. Ya. Gak mungkin ada yang tidak setinggi langit. Atau bapak-bapak juga kan, ya, ajaran Islam itu sesuai fitrah. Kita semua dulu setinggi langit, tapi ada anger, ya, ada batasnya. Ya. Nah, justru teori itu menyesatkan, nanti membuat anak frustasi, membuat anak jadi korun. Kalau dia sampai cita-citanya sehingga korun, ini karena saya pinter, ya. Tidak ada kayak Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah Allah, nggak ada. Itu menang kuliah capek, ya, meniti karir capek gitu. Itu yang diajarkan dulu rame di Metro TV Golden Ways, ya. Nya Mario gitu, ya. Faktanya ya beliau pun tidak Golden Ways sekarang, ya. Syarif Yusuf Mansur pun nggak bisa berteori. Pak Ari Ginanjar teorinya bagus-bagus. Apakah Pak Ari Ginanjar sekarang ada di puncak karir yang diharapkan? Ya, kita semua tahu, ya, tetap ada batas-batasnya. Justru yang harus diajarkan ke anak-anak itu, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika mereka sukses, mereka tidak lupa Allah. Wa ila rabbika farghab. Ketika mereka gagal pun, mereka tidak lupa Allah. Yang namanya sukses dan gagal kan kehendak Allah. Itu yang lebih islami. Jadi betul, cita-cita mah kudu luhur, tapi kudu diremna wa ila rabbika farghab. Ya, gantungkan harapan kepada Allah. Ya, bagaimana Allah, hidup itu bukan hanya rencana kita, tapi juga ada rencana Allah. Satu lagi mungkin ada, mangga Pak Ji. Kita biasanya juga termasuk sering mendoakan supaya anak orang tua dijauhkan dari siksa kubur, dilapangkan kuburnya. Kalau siksa kubur kan ada riwayatnya. Kalau yang lapangan kubur itu ada hadisnya yang meriwayatkan bagaimana Rasul bisa mengetahui, oh dia sempit, oh dia lapang kuburnya. Setahu saya tidak ada apa ya, Rasul memastikan ini sempit, ini luas, ya, walau alam. Mungkin juga itu gambaran kiasan Pak ya, bahwa yang sempit itu artinya disiksa, yang luas itu artinya dia senang, walau alam, ya. Insyaallah nanti kita alami semua, ya. Jadi kalau sampai spesifik saya belum menemukan keterangannya. Cukup mungkin Pak Haji? Ya, kalau cukup saya sekalian pamit Pak Haji, untuk 2 Rabu ke depan izin saya ada tugas umroh, ya. Dan ini bukan dagang ya, ini mah ngajak pada kebaikan, ya. Barangkali berminat, nanti akhir Desember juga saya ditawari jadwal oleh pihak travel. Pak Ustadz cenah akhir Desember angkat deh, mangga cete orang ajak ya jamaah di dia. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.